Ih, kamu pembohong besar. Di sini sama sekali tidak ada Mami. Rui, Mami ada di dalam. Masuk dan pilih sendiri. Tapi jahat sekali. Direktur Gu, Anda sudah datang. Sini, saya kenalkan. Ini putri sulung saya, Chu Ming Yue, dan ini putri kedua saya, Chu Xing Chen. Silakan lihat mana yang Anda suka. Ming Yue kami belajar keuangan, Xing Chen belajar manajemen. Siapapun yang Anda pilih bisa menjadi pendamping hidup yang baik untuk Anda. Rui, giliranmu. Direktur Gu, Ya ampun, gaun desainer saya kotor. Anak nakal dari mana ini? Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu nanti. Chu Xiang, bawakan handuknya. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Kakak ini lembut sekali dia, sama sekali tidak keberatan aku kotor. Tapi aku mau Mami yang ini. Dia saja. betul ya. Chu Xiang, karena Direktur Gu sudah memilihmu, bersiap-siaplah dan menikahlah dengannya. Aku tidak mau menikah. Menikahlah, agar Direktur Gu banyak membantuku dalam bisnis. Sudah kukatakan aku tidak mau menikah. Aku tidak mungkin membantumu. Dulu kau selingkuh dan meninggalkan ibuku saat masih menikah. Semua hal yang kau lakukan itu. Kau tutup mulutmu, dasar gadis nakal. Apa kau masih ingin mencari adikmu yang buta itu? Jika kau tidak menikah, jangan salahkan aku. Jika aku tidak lagi memikirkan hubungan ayah dan anak. Aduh, menurutmu bagaimana nasib seorang tunanetra dalam menjalani hari-hari ke depannya? Selama kau patuh dan mendengarkan, aku jamin kau akan bisa berkumpul kembali dengan adikmu. Saya harap Tuan Chu akan menepati janjimu. Hahaha. Kemarilah sayang. Aku tidak menyangka wanita kecil ini benar-benar berguna. 4 tahun lalu dia sudah dijual sekali. Sekarang bisa dijual sekali lagi. Hahaha. 4 tahun lalu dia pernah melahirkan anak. Bagaimana kalau Direktur Gu tahu tentang hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Loh, jika dia benar-benar ditolak oleh Direktur Gu, aku akan membuatnya seumur hidup. Tidak akan pernah bertemu lagi dengan adiknya yang buta itu. Kenapa aku memimpikan Tuanku? Ini ternyata surat cinta. Keterlaluan, dia berani menolak pernyataan cinta senior Qin Feng. 10 menit. Nona Chu, jika saya tidak salah ingat, hari ini Anda yang mengajak saya bertemu. Ayah Anda menjual Anda dengan harga yang jelas. Jika Anda tidak mau, Anda bisa menolak. Puluhan juta, bukan jumlah yang kecil. Tuanku, saya tidak begitu. Jangka waktu 3 bulan. Anda pindah ke keluarga Gu, dan jadilah ibu yang baik untuk Rui. Jika tidak, jangan harap Anda mendapatkan apapun dari keluarga Gu, termasuk investasi untuk keluarga Chu. Rui adalah si manis kecil hari itu, bukan? Jika Rui puas, setelah 3 bulan, saya bahkan bisa memberi Anda pernikahan mewah. Saya hanya perlu merawat Rui, tidak perlu menjadi pasangan sungguhan dengan Tuan Gu. Hanya 3 bulan kan? Tidak masalah Tuan Gu. Apakah jika saya menyelesaikan isi perjanjian, Anda akan memberikan investasi pada ayah saya sesuai janji? Sifat aslinya akhirnya terlihat juga. Ya, syaratnya harus disetujui oleh Rui. Bergaul dengan Rui seharusnya tidak terlalu sulit kan? Semoga Chu Zihua bisa memberitahu saya kabar adik saya. Chu Xiang. Tuan Chu, apa kabar? Saya adalah senior putri Anda. Nama saya Qin Feng. Tuan Chu terlihat sangat terawat, tampak tampan dan muda. Anak muda seperti ini, matanya kurang awas ya. Begini saja, saya bayari Anda kacamata baru. Tuan Chu, kacamata saya ini anti radiasi sinar biru. Bagus loh.
Jadi dia pacar kecilmu. Tuan Chu begini, saya masih mengejar Chu Xiang. Dia belum menerima saya. Di satu sisi ingin menjadi Nyonya Gu, di sisi lain tidak lupa menggantungkan cadangan. Adik kelas, surat yang kuberikan sudah kamu baca. Maaf, saya tidak menyukai Anda. Apa yang tidak Anda sukai? Saya bisa berubah. Saya akan segera menikah. Yaitu dengan Tuan Chu yang Anda sebutkan ini. Kau termasuk orang yang pintar. Menikah ke keluarga Gu, selain cinta, saya bisa memberikan segala yang kamu butuhkan untukmu. Oh ya, perhatikan tanggal pada perjanjian. Jika batas waktu tiba dan kamu tidak datang tepat waktu, jangan harap mendapatkan apapun. Apa? Saya akan masuk ke keluarga Gu hari ini juga. Melihat Mami datang. Papi yang gentleman itu seharusnya inisiatif membantu wanita membawa barang loh. Dia itu mamimu, bukan wanita saya. Tapi Paya sama sekali tidak punya sopan santun. Kamu, Mami, Rui, pelan-pelan. Mami, akhirnya Mami datang. Rui. Mami, membawa barang adalah tugas pria. Rui memang anak laki-laki yang hebat ya. Hanya segini barangmu. Bukankah Tuan Gu sudah bilang, semua bisa diberikan kecuali cinta. Sudahlah, tidak usah dipermasalahkan lagi. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumahku? Rumahmu? Memangnya kenapa? Aku yang merawat Tuan Gu dan Rui. Ternyata dia asisten rumah tangga keluarga Gu. Asisten rumah tangga direktur Gu, badannya seksi sekali ya. Rui. Mami, Rui, kamu tidak boleh memanggil sembarang orang Mami. Rui. Papi. Perkenalkan, mulai sekarang dia adalah Ibu Rui dan Nyonya rumah ini. Pergi dan masaklah sekarang. Lihat saja, Tuan Gu pasti akan memilihku. Baik, Tuan Gu. Tuan Gu, biar aku yang menyiapkan air mandimu. Suhu airnya pas sekali. Ya ampun. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Kemari, kau keluar. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak melihat. Kemari, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Tubuh pengurus rumah tanggamu cukup bagus juga ya. Dibandingkan dengan milikmu, tentu saja lebih baik. Kau. Apa kau sedang menggodaku? Jalang, aku akan membuatmu tahu. Nyonya di rumah ini hanya boleh aku. Apakah kamu sedang menggodaku? Tuan Gu tadi cukup memesona juga. Chu Xiang, apa yang kamu pikirkan? Tidur. Selamat bayi Anda laki-laki. Mulai sekarang kamu adalah tuan muda kecil keluarga Gu. Tidak ada hubungannya lagi denganmu.
Jangan kembalikan anakku. Kenapa aku bisa bermimpi seperti ini? Kenapa kamu di sini? Apakah Mami bermimpi buruk? Rui, kenapa kamu ada di ranjangku? Rui ingin dipeluk Mami. Baiklah. Rui, kamu belum pernah bertemu mamimu? Belum. Tapi kamu adalah mamiku. Bagaimana bisa tuanku yang berwajah dingin itu memiliki anak sehangat Rui? Anak pintar. Rui tidak boleh makan kulit udang, dia alergi. Ini sarapan Rui. Anda mau Rui kelaparan ya? Anda sudah bertahun-tahun di keluargaku, Anda tidak tahu Rui alergi kulit udang. Mulai sekarang, biar saya yang buat sarapannya. Sepertinya saya meremehkan Anda. Mau diletakkan di mana? Tidak bisa. Rui, main sendiri dulu ya. Baik. Mama naik dulu ya. Rui. Rui, mamimu bilang, kamu harus duduk di sini dan tunggu dia kembali ya, nak. Dia pikir aku anak kecil umur 3 tahun. Semudah itu dibohongi. Aku ingin lihat. Apa rencanamu? Mami, cepatlah kembali. Rui takut. Mami, cepatlah kembali. Rui takut. Tuanku, begitu saya kembali, saya melihat Nona Chu meletakkan Rui di tempat yang sangat berbahaya. Chu Xiang, Anda sebaiknya berdoa Rui baik-baik saja. Mami. Setelah tuanku kembali, dia akan mengusirmu. Mami, Bibi Xiaoling mengambil fotoku untuk Papi. Dia sudah lama menyukai Papi. Chu Xiang, beraninya kau. Papi jahat, jangan ganggu Mami. Tuanku, kau kenapa marah-marah? Ini perbuatanmu sendiri. Lihat sendiri. Mami, cepat kembali. Rui takut. Sudah kuduga ini trik murahan. Itu penjelasanmu? Aku tidak akan menjelaskan dulu. Aku mau bertanya satu hal pada tuanku. Kau bilang, Rui sangat pilih-pilih makanan, dan badannya selalu tidak sehat. Pernahkah kau memikirkan alasannya? Itu karena pengasuh yang kau cari bertindak munafik, diam-diam memberikan rebon yang membuat Rui alergi. Rui, apa itu benar? Kau makan rebon. Bibi jahat. Mengapa engkau melakukan ini padaku? Tuanku, ini karena Rui. Rui ingin Anda menemaninya di rumah. Itu sebabnya saya memberinya kulit udang, agar dia alergi. Saya rasa tidak. Jelas Anda yang ingin Rui sakit, memanggil tuanku kembali, lalu Anda bisa merayu tuanku. Enyah! Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Tunggu. Sebelum dia pergi, saya masih ingin menjelaskan. Saya tidak pernah menggendong Rui ke atas panggung setinggi itu. Lagi pula, Rui masih sangat kecil, tidak mungkin dia naik sendiri. Nona Chu, apa maksud perkataan Anda? Bukan Anda yang melakukan itu. Apakah mungkin saya yang melakukannya? Bibi Xiaoling yang menggendong saya ke atas. Di sini telah terpasang kamera pengawas. Bagaimana kalau kita periksa siapa sebenarnya pelakunya? Kenapa saya tidak ingat ada kamera pengawas di rumah? Memang tidak ada, saya hanya mengelabuhinya. Salahnya sendiri tidak bisa membedakan alarm kebakaran dan kamera pengawas. Kirim pengasuh itu ke kantor polisi. Mama tidak sakit. Rui anak baik, tidak sakit. Siapapun yang berani menyakiti putra saya pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Tuanku, apakah ini untuk memberi peringatan pada yang lain? Kalau begitu, Anda cepat pasang kamera pengawas. Kalau tidak, Anda akan menuduh saya tanpa alasan lagi. Hei,
Kenapa kamu tidak berguna sekali? Gu Shouting belum menyetor uang. Apa kamu masih mau membayar uang sekolahmu? Katakan saja langsung, aku benci wanita yang bermain pikiran di depanku. Tuan Gu, saya tidak mengatakan apa-apa. Mami belanjalah yang banyak. Kalau kurang, aku masih punya. Dasar bocah nakal itu. Akulah ayah kandungmu. Uang saya tidak semudah itu didapatkan. Anggap saja itu sebagai imbalan karena menemani Rui-Rui. Aku akan terus mengawasimu setiap gerak-gerikmu. Ini adalah celengan rahasiaku untuk membayar uang sekolah Anda. Aku sangka Rui-Rui, ternyata engkau hartawan kecil ya. Pukul 3 sore pergi menghadiri pertemuan orang tua murid Rui-Rui. Saya ada urusan dan akan datang terlambat. Siap laksanakan. Tidak kusangka, aku yang masih mahasiswa sudah harus menghadiri pertemuan orang tua murid anak. Anak liar dari mana ini? Pergi sana. Zuang, ayo. Aku masih mau bermain. Aku tidak mau bermain dengan anak liar. Bohong, mamiku sangat lembut dan sangat cantik. Astaga, Zuang. Anak liar ini, lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Kalau berani, panggil ayah ibumu kemari. Kurasa ayahmu terlalu miskin. Ibumu pasti sudah meninggalkan kalian ya, ha? Minta maaf pada Rui-Rui. Anda ini seorang ibu, bagaimana bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Wanita muda dari mana ini? Berani-beraninya berteriak padaku di sini. Hah? Jangan-jangan anak ini adalah anak yang kamu lahirkan sebelum dewasa. Karena dihamili seseorang ya? Bibi, tolong jaga ucapan Anda, hati-hati kalau suatu saat karmanya menimpa anak Anda sendiri. Mengutukku? Jangan ganggu mamiku. Kau membangkang ya? Hah? Direktur Gu, Nona Chu adalah putri Chu Zihua dengan mantan istrinya. Dia bekerja sambil belajar. Dianiaya oleh keluarga Chu. Sepertinya hidupnya di keluarga Chu tidak baik. Dia diintimidasi di taman kanak-kanak. Apa? Ayo, pergi saja ke taman kanak-kanak. Dalam waktu setengah jam, segera ambil alih taman kanak-kanak itu. Baik. Ada apa ini? Sebagai orang tua, perhatikan dampaknya. Kau juga ada di sini. Ketua, wanita kecil ini yang memukuli saya dan anak saya. Jika Anda tidak mengeluarkan anaknya, saya akan meminta suami saya untuk mencabut investasi itu. Zuang, apakah dia yang memukulmu? Tenang saja, ada guru di sini yang akan mencarikan keadilan untukmu. Jelas-jelas dia yang memukul Rui-Rui. Kenapa? Anak dari keluarga kaya seperti kalian, jika memukul ada yang mengurus, apakah Rui-Rui kita yang dipukul tidak ada yang mengurus? Suami orang itu adalah pemegang saham taman kanak-kanak. Suami Anda ini seorang pekerja konstruksi atau kurir pengantar makanan. Rui, kamu minta maaf kepada Zuang. Kalian akan tetap menjadi teman baik setelah ini, ya? Dia yang memukul Rui-Rui. Kenapa kami harus meminta maaf padanya? Jika hari ini Anda tidak memecat putranya, Anda juga jangan harap bisa terus menjadi kepala sekolah. Ini adalah penindasan yang dilakukan atas kekuasaan. Betul, saya memang melakukan penindasan atas kekuasaan. Suami saya adalah pemegang saham di sini, jadi saya bisa berbuat sesuka hati. Kenapa? Suruh suamimu datang, ha? Ketika suamimu datang, bukankah kalian sekeluarga akan tetap diintimidasi oleh kami? Tolong jaga mulut kalian dengan lebih baik. Tunggu sampai ayah Rui-Rui datang, kalianlah yang akan menyesal. Tunggu ayahku datang. Kalian semua harus minta maaf. Mama Rui, apa yang kamu pamerkan? Saya bahkan malas membuang waktu denganmu. Kamu juga, coba lihat dirimu di cermin, dasar orang miskin. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Atau, saya akan membuat kalian sekeluarga menanggung akibatnya. Bagaimana caramu membuatnya? Menanggung akibatnya. Papi, mereka mengganggu aku dan mami. Mereka mengganggumu. Mereka bilang Rui-Rui adalah anak haram. Aku tidak terima, jadi aku berkelahi dengan mereka. Jangan takut, aku sudah datang. Wah, ada penolong datang, berpakaian sangat mewah. Jangan-jangan hanya penjual asuransi ya. Jika aku katakan, kalian akan terkejut setengah mati. Papiku adalah... Ya, omong kosong.
Dasar anak haram, jangan berlagak jadi orang penting. Buka lebar-lebar mata kalian itu. Aku bukan orang yang bisa kalian sepelekan dengan mudah. Aku ingin lihat, kenapa tidak boleh dianggap sepele? Perusahaan suamiku, Farmasi Haifu, itu bekerja sama dengan Grup Gu. Hei Grup Gu, kalian tahu kan, itu orang terkaya di Haicheng. Mereka mengendalikan segalanya, mengatur dunia. Sedangkan kamu, meskipun sekarang bermarga Gu, namun kamu tidak pantas menyanjung Grup Gu. Tapi ya, kamu bisa memiliki marga ini. Itu adalah karma baik leluhurmu selama 18 generasi. Hahaha. Takut kan jika membuat Mama Zuang-Zuang marah, semua taman kanak-kanak yang ada di seluruh Haicheng tidak akan mau menerima anak harammu lagi. Direktur Gu, saya baru saja selesai menandatangani kontrak akuisisi. Sekarang taman kanak-kanak ini milik grup Gu kita. Hahaha, aku tidak salah dengar kan? Hah? Penjual asuransi ini, dia berani menyebut dirinya Direktur Gu? Aku tertawa terbahak-bahak, berpura-pura jadi siapa saja boleh saja, beraninya pura-pura jadi Direktur Gu. Diam. Ini adalah Direktur Gu. Kalian bicara padanya harus sopan sedikit. Benarkah dia Direktur Gu? Tentu saja, saya baru saja selesai menandatangani kontrak akuisisi dengan asistennya. Lalu, apakah uangnya sudah Anda terima? Belum. Kalau begitu, bagaimana Anda yakin dia Direktur Gu? Bagaimana jika dia orang lain yang datang untuk menipu hanya orang biasa? Mama Zuang-Zuang, bukankah suamimu ada di mobil luar? Bukankah dia bekerja sama dengan grup Gu? Panggil dia masuk, cepat bongkar kedok gerombolan penipu ini. Bongkar saja. Benar, tunggu saja kau. Sekarang aku akan membongkar kedokmu, penipu. Halo suamiku, sekarang ada orang yang mengaku sebagai Direktur Gu. Sekarang juga kau harus cepat kemari, bongkar penipuan ini. Sebelum jam 12 malam ini, saya ingin membuat Farmasi Haifu bangkrut. Baik, Direktur Gu. Tunggu saja. Omong kosong. Suamiku? Suami? Direktur Gu, mengapa Anda ada di sini? Sebuah kehormatan besar bertemu Anda di sini. Ini Tuan Muda Gu kan? Dia benar-benar tampan, seperti cetakan yang sama dengan Anda. Ada apa ini? Apakah suamimu salah mengenali orang? Apakah dia benar-benar Direktur Gu dari grup Gu? Apakah dia benar-benar Direktur Gu? Tentu saja dia Direktur Gu. Dia adalah orang terkaya di Haicheng kita. Hei, istri, bukankah kau bilang ada orang yang menyamar sebagai Direktur Gu di sini? Siapa orangnya? Hei, yang dia maksud adalah aku. Direktur Gu? Ini pasti salah paham. Istrimu tadi mengancam, meminta kami sekeluarga berlutut meminta maaf kepadanya. Bukan, suamiku. Mereka yang duluan mengganggu Zuang-Zuang. Kau bohong. Jelas-jelas kau yang duluan memukul Rui-Rui. Jika kau sungguh tidak percaya, ada CCTV di taman kanak-kanak. Dasar wanita jahat. Beraninya kau membantah Nyonya Gu. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Zhangda, buat Farmasi Haifu lenyap dari Haicheng. Selain itu, urus agar anak-anak nakal dari beberapa keluarga ini dikeluarkan. Aku. Baik, Direktur Gu. Mami, cepat kemari. Malam ini kita tidur bersama. Kalian kenapa? Ini permintaan Rui-Rui. Kau harus menuruti permintaannya. Tidak perlu benar-benar menjalankan tugas suami istri. Temani aku berpura-pura sebentar. Memalukan, Rui-Rui tidak melihat apa-apa. Anak kecil yang banyak akal. Papi juga. Ayo tidur bersama kami. Rui-Rui, hati-hati. Mami tidur di tengah. Jangan bergerak. Rui-Rui sudah tidur. Kalau kamu tidak mau tidur di sini, kamu bisa pergi ke kamar lain. Oh, ternyata kamu lumayan menarik. Jangan sentuh aku. Dengan pakaianmu seperti ini. Jangan harap aku bersikap seperti seorang pria terhormat. Dasar brengsek. Jangan lihat.
kamu benar-benar ingin tidur di sini. Turun dari ranjang. Hari ini di Taman Kanak-kanak, terima kasih sudah melindungi Rui Rui. Aku jangan salah paham. Aku tidak sering berkelahi. Benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berkelahi demi Rui Rui. Tuan Gu, di mana sebenarnya ibu kandung Rui Rui? Di mana ibu anak itu? Bagus dia menghilang. Yang dibutuhkan keluarga Gu adalah pewaris. Kakek, kamu licik sekali. Tapi aku tidak ingin dia tumbuh tanpa ibu sepertiku. Chu Xiang, itu bukan urusanmu. Aku hanya merasa kasihan pada Rui Rui. Lebih baik kamu mengasihani dirimu sendiri. Kehilangan ibu sedari kecil. Ayah tidak menyayangimu sedikit pun. Ibu juga tidak mencintaimu. Ibu memang tidak mencintaimu. Chu Xiang, kesabaranku terhadapmu ada batasnya. Aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak mau dengar lagi kata ibu Rui Rui. Papi, aku mohon padamu, pinjamkan aku sedikit uang, agar aku bisa menguburkan Mama dan Papa Ling dengan layak. Xiao Chu Xiang, jual dirimu saja. Itu benar-benar tidak cukup untuk membeli sebidang tanah makam. Setelah dewasa, aku pasti akan bekerja keras mencari uang, dan akan mengembalikannya kepadamu. Nyawa rendahan ibumu itu, apakah dia pantas dibelikan makam untuk dikuburkan? Bakarlah uang arwah ini untuknya. Biarkan dia dan pria liar itu menghabiskannya di dunia bawah. Tuh, Jiji Suaner kembali. Xiao Chu Xiang, kenapa kamu kembali? Paman, apakah kamu melihat adikku? Dia sudah dibawa pergi oleh ayah kandungmu. Apa kamu tidak tahu? Jika aku bisa memilih, tidak ada anak yang tidak ingin bersama ibunya. Namun aku tidak hanya kehilangan ibu, tetapi bahkan adik satu-satunya juga hilang. Halo. Kenapa dana investasi dari direkturku belum ditransfer juga? Dasar tidak berguna. Cepat kau pulang sekarang juga. Mami, kenapa kita tidak masuk? Mami harus pulang dulu, mengantar Rui Rui ke tempat papi. Mau ya? Tidak mau. Aku mau pulang bersama Mami. Dasar tidak becus. Kenapa orang jahat memukuli mamiku? Astaga, dasar bocah nakal. Dia adalah putra Gu Shaoting. Kau berani menyentuhnya sedikit saja, Gu Shaoting tidak akan memaafkanmu. Sudah dekat dengan Gu Shaoting, jadi berani mengancamku. Kau jangan lupa, adikmu yang buta itu masih di tanganku. Kau malah mengingatkanku, sekarang Gu Shaoting sangat menyukaiku. Asalkan kau mengizinkanku bertemu adikku sebentar, aku akan segera memintanya mentransfer uang padamu. Masih berani mengajukan syarat padaku. Mami baik-baik saja kan? Rui Rui, jangan khawatir, Mami baik-baik saja. Keahlianmu merayu pria lain. Sama saja seperti mendiang ibumu itu. Ibumu itu murahan. Sudah bercerai masih mencari pria lain, lalu melahirkan anak buta. Kamu juga sama. Aku takkan biarkan kau bicara seperti itu tentang ibuku. Jelas kamu yang merayu Chu Zihua lebih dulu, barulah ibuku bercerai dan menikah dengan ayah Lin. Dasar jalan. Siapa yang berani menyentuhnya di depanku? Papi, dia menggangguku dan Mami.
Tidak, Tuan Direkturku. Aku bahkan belum menyentuh sehelai rambut tuan mudaku sedikit pun. Papi, sudut bibir Mami berdarah. Kenapa papimu datang? Aku menggunakan jam tangan pintar untuk meminta bantuan Papi. Begitu berantakan. Apakah kamu masih istriku, Gu Xiaoting? Beraninya kau memukul istriku. Direkturku, Chu Xiang itu putri saya. Jadi wajar saja jika saya mendidiknya. Bahkan memukul anjing pun harus melihat tuannya. Kalau kau merusak orang ini, aku akan mengembalikannya. Direkturku, Anda mengatai dia anjing, apakah Anda juga mengatai saya? Kenapa kalau aku yang mengatai kamu? Kenapa? 50 juta. Tidak mau lagi? Direkturku memang bersemangat tinggi karena masih muda. Kalau begitu, maaf saya tidak bisa menjamu Anda makan. Begini Mama tidak akan sakit lagi. Terima kasih dokter kecil Rui. Rui. Papi ada yang ingin dibicarakan dengan Mami. Kamu kembali ke kamar dulu. Baik, jaga Mami baik-baik ya. Tutup sendiri. Bodoh sekali. Kau dipukul bukannya menghindar. Rui yang masih kecil saja tahu cara lari. Lalu, bagaimana denganmu? Malah kembali ke sana. Tidak takut dia mengulitimu hidup-hidup. Anda sedang mengkhawatirkanku? Hei, sudahlah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku takut kau melibatkan Rui dan membuatnya terluka. Adikku masih ada di tangannya. Aku tidak bisa tidak kembali. Adik? Kenapa aku tidak pernah dengar keluarga Chu punya anak laki-laki lain? Melihatmu yang biasanya tajam lidah, kenapa sekarang malah jadi bisu? Tidak mau bilang ya sudah. Istri Gu Xiaoting, jangan selalu seperti orang tertindas. Bapak Ibu Guru, saya datang untuk melunasi biaya kuliah yang tertunggak. Uang kuliahmu sudah dibayar, itu ditransfer dari grup Gu. Oh, terima kasih Bapak Ibu Guru. Aneh bagaimana mungkin Chu Xiang, siswa miskin ini, bisa berhubungan dengan grup Gu? Nona Chu, Direktur Gu menyuruh saya menjemput Anda pulang. Terima kasih ya. Terima kasih atas uang kuliahnya, saya akan mengembalikannya. Papi kenapa tidak menjemput Mami pulang? Kamu suka sekali dengannya ya? Iya, super suka. Mami sangat harum dan lembut. Tapi bodoh pasti tidak pernah memeluk wanita lain. Kamu siapa? Sial, mengapa aku merasa dia begitu familiar? Apa yang kalian lakukan? Bentuk tubuhmu lumayan, pantas saja bisa menggayat pria kaya. Jadi, apa maksudmu dengan itu? Melakukan hal buruk tapi tidak berani mengakui hal itu. Sungguh wanita jahat. Kau berani memukul orang, kau tunggu saja. Besok kau akan dikeluarkan dari sekolah ini. Jangan menuduhku. Fotonya sudah diambil. Kau tidak bisa menyangkalnya. Apa masalahnya kalau aku naik mobilku sendiri? Anak haram berani-beraninya bilang naik mobil mewah keluarganya sendiri. Sungguh konyol, tidak heran menolak senior Qin Feng. Ternyata sudah mendapat orang kaya ya.
Kita ini teman sekelas, aku peringatkan kamu memfitnah itu melanggar hukum. Aku tidak punya teman sekelas yang menjadi simpanan pria tua sepertimu. Pria tua itu bahkan lebih tua dari ayahmu, kan? Diam kalian. Kamu cuti kuliah setahun. Apa kamu pergi melahirkan anak untuk pria tua itu? Hamil selama 10 bulan, bukankah ini cocok? Aku cuti kuliah karena aku mengalami kecelakaan mobil dan harus memulihkan diri di rumah. Jangan-jangan kamu bilang kamu hilang ingatan setelah kecelakaan. Bagaimana kamu tahu? Aku memang kehilangan beberapa ingatan setelah kecelakaan mobil. Aku ingin dengar, bekas luka di perutmu itu bukan bekas operasi usus buntu, kan? Tapi ini memang bekas operasi usus buntu. Dengar, siapa yang percaya kebohongan ini? Foto-foto ini akan menjadi berita utama kampus besok. Kita lihat apakah kamu masih bisa melanjutkan kuliah. Saya harap kamu bisa menjelaskan baik-baik soal isu peliharaan ini. Ini sudah sangat memengaruhi reputasi sekolah. Kalau tidak ditangani dengan baik, kamu bisa dikeluarkan. Guru Zhou, ini Lin Wanwan dan Zhou Ting yang memfitnahku. Mobil yang kutumpangi itu sungguh mobil keluargaku. Jika aku harus dikeluarkan, maka dua orang yang memfitnahku ini juga harus dikeluarkan. Oh, sudah mau tamat masih saja keras kepala. Konselor, cepat telepon, suruh orang tuanya jemput dia pulang saja. Jangan banyak bicara. Suruh orang tuamu datang. Lihat bagaimana menangani masalah ini. Kenapa bengong? Cepat telepon. Aku tidak punya orang tua. Masalah ini berdampak sangat buruk. Kalau kamu tidak panggil orang tuamu ke sini, bersiaplah untuk dikeluarkan. Ada apa denganmu? Bisakah aku memohon padamu datang ke sekolah? Aku tidak mau dikeluarkan. Rapat selesai sudah. Dalam waktu 10 menit, aku harus tahu apa yang terjadi pada Chu Xiang. Baik. Sudah datang. Ada apa ya kok tiba-tiba Direktur Gu datang ke sekolah kita? Asistennya tidak menjelaskan dengan jelas. Sepertinya beliau ingin memberikan sponsor. Direktur Gu, ada keperluan apa datang ke sekolah kami? Murid dipanggil orang tuanya. Sebagai wali, saya harus datang. Direktur Gu baru berusia sekitar 30 tahun lebih. Apakah anaknya sudah kuliah? Benar atau tidak? Siapa nama anaknya? Mengapa kami tidak tahu? Anak saya tidak pernah berbohong, ini pasti salahnya. Tidak mungkin putri saya punya teman yang suka merebut suami orang. Chu Xiang, di data pendaftaran tertulis, kamu adalah seorang anak yatim piatu. Yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu, pantas saja begitu haus kasih sayang. Diam kamu. Bicaramu sungguh sangat tidak enak didengar. Kalau tidak mendapat pelajaran yang berharga hari ini, pasti nanti akan mendapat masalah besar. Chu Xiang, siapa wali yang kamu panggil? Suami saya. Siapa suamimu? Jadi, pria tua itu suamimu ya? Kau merebut posisi istri sah. Sudah dikatakan, perbuatan orang tua akan ditiru oleh anaknya. Mungkin saja ibunya juga seorang pelakor. Apa maksudmu? Mau apa kau? Mau memukul orang ya? Kurang ajar sekali kau. Direktur Gu. Saya suami Chu Xiang. Ada urusan sekolah yang harus diselesaikan oleh orang tua murid. Tidak. Direktur Gu, semua ini hanya salah paham. Ma, apa yang Mama katakan? Salah paham apa? Hari ini dia harus dikeluarkan dari sekolah. Diam, Nyonya Direktur Gu. Apa kau bisa menyinggung perasaannya? Hanya salah paham ya, Direktur Gu. Benar, kali ini mari kita sudahi saja. Kau bilang sudahi saja, lalu kita sudahi saja. Hari ini di sekolah kita terjadi insiden perundungan yang parah. Siswi dari kelas 4A, Lin Wanwan dan Zhou Ting, sengaja menimbulkan masalah, melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Nona Chu Xiang. Mereka telah diberi teguran tertulis dan dikenakan sanksi berat. Kedua pihak yang bersangkutan wajib membuat permintaan maaf terbuka. Semoga semua siswa dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini.
Kenapa kamu begitu tidak berdaya? Selalu saja membiarkan orang lain menindasmu. Untuk kejadian hari ini, terima kasih Tuan Gu karena telah membelaku. Sekarang tidak memanggil suami lagi? Kenapa kamu jadi takut? Bukankah hari ini kamu cukup berani? Di depan begitu banyak orang tua murid, kamu berani main tangan. Karena mereka bilang ibuku adalah perebut suami orang. Ibuku adalah istri sah Chu Zihua. Dia, Qi Fenglen, yang sebenarnya adalah perebut suami orang. Ibuku pergi membawa aku keluar dari keluarga Chu. Karena Chu Zihua berselingkuh saat masih menikah. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak. Tentu saja aku percaya padamu. Aku hanya berpikir, kamu tidak akan pernah bercerita tentang masalah keluargamu kepadaku. Tuan Gu, Anda pernah bertanya tentang adik saya. Maukah Anda mendengarnya sekarang? Saya bersedia mendengarnya. Adik saya bernama Ling Xuan, dia 4 tahun lebih muda dari saya. Dia adalah putra yang ibu saya lahirkan bersama ayah tiri saya setelah perceraian. Sayangnya, dia lahir dengan masalah mata. Dokter bilang harus menunggu sampai ia berusia 18 tahun baru bisa melakukan transplantasi kornea. Kemudian, ibu dan ayah tiri saya meninggal karena kecelakaan mobil. Saya meminta bantuan Chu Zihua untuk mengurus pemakaman, tapi saya tidak menyangka. Dia malah membawa adik saya pergi dan menyembunyikannya. Tenang saja, saya akan membantu Anda menemukan adik Anda. Aku marah sekali. Ada apa suamiku? Siapa yang membuatmu marah? Siapa lagi memangnya? Gu Shaoting, si brengsek yang mengingkari janjinya itu. Gu Shaoting, si brengsek yang mengingkari janjinya itu. Dana investasi yang dijanjikan belum juga cair, proyek-proyek itu tak dapat diambil karena kekurangan uang, semuanya direbut oleh pesaing. Berapa banyak uang yang hilang? Ayah, jangan marah lagi. Nanti ayah malah sakit. Menurutku ini semua karena Chu Xiang sama sekali tidak berguna. Seandainya aku yang menikah saat itu, aku pasti sudah membantu ayah mendapatkan dana investasi itu. Kau masih berani bicara. Kesempatan sudah ada di depan mata. Tapi kau bahkan tidak bisa mengurus orang anak kecil. Kerjaanmu sehari-hari itu hanyalah makan, minum, dan menghabiskan uang. Anjing yang kupelihara di luar sana itu bahkan lebih baik darimu. Semakin dibicarakan aku semakin merasa marah. Sayang, jangan marah lagi. Kalau begitu, karena anjing di luar sana memang berguna, mari kita tarik anjing itu keluar untuk membantu kita. Aku punya ide. Tuan Gu, terima kasih sudah mau menemaniku datang. Kalau lain kali adikmu yang datang bersamaku. Kau pasti akan lebih bahagia, kan? Apa ada kabar tentang adikku? Apa yang sudah kujanjikan padamu, pasti akan kutepati. Ayah angkat, aku sudah menemukan orang yang ayah suruh untuk didekati. Direktur Gu, Chu Zihua memberikan sejumlah uang kepada panti asuhan setiap bulan untuk mensponsori seorang anak. Kami curiga, anak ini adalah adik laki-laki Nyonya. Carikan cara untuk mendapatkan rambutnya, lalu lakukan tes DNA. Direktur Gu, Nyonya dan Rui akan tampil sore ini. Ini bunga yang kubawakan untuk Anda. Bintang-bintang berkelip, banyak sekali bintang di langit. Selesai sudah, Direktur Gu benar-benar dimabuk asmara, sampai meninggalkan pekerjaan hanya untuk menemani istri dan anaknya. Kamu sangat cantik hari ini. Saya suka bunga ini. Rui, ini bunga untukmu. Bintang kecil paling tampan hari ini. Rui, Papi akan mengajakmu dan Mami malam ini untuk makan makanan enak, bagaimana? Papi, kita mau makan apa? Nanti kamu akan tahu setelah kita sampai di sana. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bisakah kamu membantuku mencari tongkatku? Apa ini benar-benar kebetulan? Bawa dia kembali dan segera lakukan tes DNA.
apakah itu dia? Wajahmu sangat mirip dengan seseorang yang kami kenal. Bisakah kamu memberitahu kami, siapa saja anggota keluargamu? Sejak usia 4 tahun, aku sudah berada di panti asuhan, dan aku tidak punya keluarga. Ada seorang paman bermarga Chu yang selama ini selalu mendanai kebutuhanku. Kalau begitu, apakah kamu ingat siapa sebelum usia 4 tahun, siapa saja anggota keluargamu? Kepala panti asuhan bilang ketika aku pertama kali tiba di sana, aku menderita sakit parah. Setelah sadar, aku tidak ingat apa-apa lagi. Oh, aku punya liontin jiok. Di liontin jiok itu terukir aksara Xuan. Lalu aku hanya ingat namaku Ling Xuan. Adik. Apa kau kakakku? Benarkah kau kakakku? Direktur Gu, sampel DNA sudah dikirim ke pusat tes. Hasil tes akan keluar besok. Xuan R. Meskipun hasil tes belum keluar, tapi saat aku melihat liontin giok itu, yang aku tahu kau adalah adikku. Selama belasan tahun ini, pasti sangat berat bagimu. Tuan Gu, bolehkah adikku tinggal di rumah kami selama beberapa hari? Tuan Gu, bolehkah saya bertanya, apakah adik saya boleh menginap beberapa hari di sini? Rui, ini pamanmu. Paman, kenapa paman memakai kacamata hitam di dalam kamar? Rui, itu tidak sopan. Karena saya sudah tidak bisa melihat sejak kecil. Kalian sangat akrab ya. Dulu saat di panti asuhan, semua anak berusaha menunjukkan diri mereka agar bisa diadopsi. Tapi saya tidak bisa melihat. Jadi tidak ada yang mau mengadopsi saya. Tidak apa-apa. Xuan R, sekarang ada saya di sini. Saya pasti akan menyembuhkan mata kamu. Paman, saya ingin tahu lebih lanjut. Rui, anak yang pintar. Xuan R, saya harus mengantar Rui ke sekolah. Kamu sendirian di rumah tidak apa-apa kan? Kak, jangan khawatir. Aku tahu letak kamar mandi. Aku tahu. Keluar belok kiri langsung tangga. Di bawah ada 22 anak tangga. Belok kiri 7 langkah lagi adalah dapur. Memang Xuan R, hanya beberapa hari sudah hafal. Arahmu bagus sama seperti waktu kecil. Berapa banyak penderitaan yang Xuan R alami sampai bisa secekatan ini? Aku bukan anak kecil lagi. Jangan khawatir, Kak. Kamu juga jangan khawatir, aku pasti bisa menyembuhkan matamu. Ayah angkat. Aku sudah berhasil tinggal di keluarga Gu. Chu Xiang tidak curiga, tapi Gu Xiaoting sangat hati-hati. Aku khawatir. Jangan khawatir, sampelnya sudah aku atur. Begitu dia mendapatkannya, kamu adalah adik kandung Chu Xiang. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Jangan sampai mengecewakanku. Ayah angkat tenang saja. Aku pasti akan membalas jasa baik ayah angkat. Institusi mana yang melakukannya? Tidak ada kebocoran di tengah, kan? Direktur Gu, jangan khawatir. Saya mengawasi setiap langkah secara pribadi. Hasil tesnya sudah keluar. Ling Xuan adalah adikmu. Syukurlah. Pulanglah lebih awal malam ini, aku ingin merayakannya. Mama, aku akhirnya menemukan adikku. Istirahatlah dengan tenang di alam baka. Bagus sekali, Kak. Aku khawatir laporan itu akan mengatakan bahwa kita bukan kakak adik. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Baik. Ayo makan. Makan yang banyak, makan iga. Kakak, aku bisa makan sendiri, aku bisa. Reaksinya tidak wajar. Ada yang salah dengan Ling Xuan ini. Ling Xuan. Ayo minum. Oh, tanganku terpeleset. Tidak apa-apa, semoga damai selalu. Ling Xuan, ayo makan.
Rui, tidak boleh nonton lagi. Rui, sudah larut malam. Antar pamanmu ke kamar untuk istirahat. Hati-hati. Terima kasih banyak kakak ipar. Rui sudah istirahat. Chu Xiang, aku rasa ada yang aneh dengan Ling Xuan. Aku tahu kau tidak terbiasa dia di rumah, tapi bukankah aku baru menemukannya kembali? Aku hanya ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Aku tidak keberatan. Sudahlah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tuan Gu, kau bisa membantuku menemukannya. Aku sungguh senang. Terima kasih banyak. Tuan Gu, selamat malam. Aku sudah membantumu menemukan adikmu. Kau hanya berterima kasih kepadaku dengan cara seperti ini. Chu Xiang, aku tidak menyangka kau masih bisa membuatku shouting tergila-gila di ranjang. Mami, peluk aku. Sial, ternyata ada kata sandi. Paman, bisakah paman bermain denganku? Rui, ayah dan mama di mana? Ayah dan mama belum bangun. Rui, bagaimana kalau paman bermain tebak-tebakan denganmu? Baik, Tahukah kamu, siapa yang tinggal di kamar terbesar di rumah? itu kamar aku, papi, dan mami. Oh, lalu tahukah kamu, kamar mana yang paling suka dikunjungi ayah? Ayah paling suka berada di ruang belajar. Setiap kali ayah masuk ke ruang belajar, dia pasti menekan beberapa angka. Apakah kamu ingat angka-angka itu? Itu adalah tanggal lahir Rui. Mami pemalas besar. Anak kecil banyak akal. Papi, tadi paman bermain tebak-tebakan denganku. Lalu apa yang kalian tebak? Paman sangat pintar. Dia menebak kata sandi ruang belajar. Sudah Rui, kita ganti sepatu dulu. Chu Xiang, kau antar dia ke taman kanak-kanak dulu. Aku masih perlu selesaikan urusan lain. Direktur Gu, maksud Anda dia pura-pura buta? Menurutmu, jika dia berpura-pura buta, siapa yang mengirimnya? Itu dari keluarga Chu. Maaf Direktur Gu, seharusnya saya tidak mencurigai Nona Chu. Kau benar, tapi Chu Xiang tidak mewakili keluarga Chu. Awasi Chu Zihua dengan ketat belakangan ini. Baik. Berani sekali bermain kotor denganku. Mari kita lihat saja nanti. Gu Shaoting, rahasia apa sebenarnya yang kau miliki? Bukankah ini direkturku yang suka ingkar janji dan tidak bermoral? Chu Zihua, hati-hati dengan ucapanmu. Direkturku sudah meniduri putriku yang masih kuliah dan janji investasi tak kunjung cair. Bukankah itu faktanya? Keluarga Gu selalu bertindak sesuai aturan, kalian tidak berhak menghakimi. Sudahlah, mereka hanyalah peserta tender. Rapat evaluasi tender akan segera dimulai. Silakan hadirin sekalian menempati tempat duduk. Ikut serta dalam penawaran? Selamat kepada perusahaan Zihua berhasil memenangkan tender dengan 23.010.000. Selamat. Direktur Gu, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tender tahun-tahun sebelumnya selalu dimenangkan oleh keluarga Gu. Jika dia sangat menginginkannya, biarkan saja dia mengambilnya. Astaga, kata-kata ikut serta dalam penawaran yang tadi Direktur Gu ucapkan ditujukan untuk dirinya sendiri ya. Selamat. Keluarga Gu ini akan berganti pemimpin. Mami hebat sekali.
Terima kasih putriku yang baik. Akhirnya hari ini kita berhasil merebut proyek tender keluargaku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup dulu. Jangan tutup. Suasana hatiku sedang baik belakangan ini. Aku izinkan kau pulang besok untuk makan malam keluarga. Tidak perlu. Aku ini orang luar. Lebih baik tidak mengganggu kalian berempat berkumpul. Anak kurang ajar. Kau pikir aku mau mengundangmu kembali hanya untuk makan malam? Jangan lupa, nyawa adikmu masih ada padaku. Benarkah? Kalau begitu, coba kau cek apakah Ling Xuan masih ada di sana. Oh, sok tahu. Sepertinya ikannya sudah termakan umpan. Dengan adanya Ling Xuan di keluarga Gu, menyingkirkan keluarga Gu hanya masalah waktu. Tuan Gu, apa maksudnya merebut tender yang dia katakan tadi? Sangat peduli ya. Chu Zihua pasti sudah memberitahumu sejak lama kan? Tidak. Kau pikir aku tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Apa kau pernah masuk ke ruang kerjaku? Apa maksud perkataanmu itu? Kau mencurigaiku. Aku bertanya, apa kau pernah masuk ke ruang kerjaku? Papi tidak boleh menggertak Mami. Jawab pertanyaanku. Aku masuk untuk membersihkannya setiap hari. Kau mengakuinya. Selain kau, siapa lagi yang bisa memberikan informasi penawaran kepada Chu Zihua? Situasiku di keluarga Chu kau pasti tahu. Papi, Mami, jangan bertengkar. Baiklah, jika kau berpikir begitu, aku akan segera meninggalkan keluarga Gu. Papi, jangan usir Mami. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan tuntas. Sebelum kebenarannya terungkap, tetaplah di keluarga Gu dan rawat Rui dengan baik. Direktur Gu, rekaman video pengawas telah dimanipulasi, namun teknisi sudah memperbaikinya. Dia memang bermasalah. Sepertinya trik memancing ular ini akan berhasil. Begini, kau cari lagi lembaga forensik luar negeri untuk sampel DNA Ling Xuan dan Chu Xiang, kirim untuk diuji. Aku curiga yang terakhir diubah. Baik, Direktur Gu. Kau suka kincir ria? Jika suka, Papa akan membangunkanmu taman hiburan di Chengbei. Mau? Mau. Kalau begitu, ajak Mami dan Rui ikut bermain ya. Tentu. Malam amal lusa, tunggu saja. Proyek Chengbei membuatku sangat bingung. Tanah itu sudah bobrok dan terpencil. Kenapa Gu Shaoting mau menghabiskan uang banyak untuk membelinya? Aku tahu ini. Tadi malam Gu Shaoting bilang kepada putranya bahwa ia akan membangun taman bermain besar untuknya. Tidak mungkin. Pasti ada motif tersembunyi. Begini saja, cari kesempatan untuk mencari tahu. Baik, dokumen dan foto-foto terkait proyek sudah kukirimkan ke email Anda. Direktur Gu, aku sudah lama mengincar tanah di Chengbei itu. Bisakah Anda tidak berebut denganku? Oh, Direktur Rong, maaf, aku tidak bisa memberikannya. Aku berencana membeli tanah itu untuk membangun taman bermain bagi putraku. Direktur Gu, kita sama-sama sudah berpengalaman. Kenapa Anda harus pura-pura berbohong kepadaku? Satu tambang emas sebesar itu, Anda yakin bisa mengurusnya sendirian? Bagaimana Anda bisa tahu? Aku tidak hanya tahu bahwa di bawah Chengbei ada tambang emas. Aku juga tahu, Direktur Gu, Anda telah mempertaruhkan semua dana Anda pada proyek di luar negeri. Pantas saja Gu Shaoting tiba-tiba ingin membeli tanah bobrok di Chengbei itu, ternyata di bawahnya ada tambang emas besar. Direktur Rong, Anda perhatian sekali pada saya ya? Sampai-sampai Anda tahu semua detail tentang dana saya. Tentu saja, dengan mengetahui diri sendiri dan lawan, kita pasti akan memenangkan 100 pertempuran. Saya sendiri ini bukanlah orang yang serakah. Selama Direktur Gu mau bersedia mengajak saya untuk meraih kekayaan bersama-sama, saya pasti akan membantu Anda dengan baik untuk mengambil alih tanah di Chengbei. Katakan saja, lalu Anda ingin pembagian seperti apa? Saya hanya ingin 30% saja dari keuntungannya. Tidak akan ada yang berani bersaing dengan Anda untuk mendapatkan tanah ini. Berapapun besarnya dana yang Anda butuhkan, saya akan membantu Anda menutupinya. Begitu ya, Direktur Rong. Saya ini tidak suka membagi daging kepada orang lain. Saya lebih suka memakan semuanya sendiri, tanpa membagi. Gu Shaoting, Anda pikirkan baik-baik. Masalah tambang emas sudah bocor, banyak orang sudah mulai bergerak. Ya, sebagian besar dana saya tertanam pada proyek di luar negeri. Namun unta yang kurus pun masih tetap lebih besar dibandingkan dengan kuda. Tanah ini. Keluarga Gu saya harus dan akan memenangkannya. Anda. Direktur Rong,
Anda ini siapa? Ya, Pergi, jangan ganggu saya. aduh, Direktur Rong. Saya adalah Direktur perusahaan Zihua. Mengenai tanah di Chengbei itu, saya ingin berbicara sebentar dengan Direktur Rong. Apa yang baru saja saya bicarakan tadi dengan Direktur Gu? Tentu Anda juga mendengarnya. Saya mau 50% bagian. Kalau tidak, tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tadi bukannya katanya hanya 30%? Kalian tidak lihat kalian itu siapa? Halo, siapa ya? Cepat katakan apa maumu. Direktur Rong, aku setuju dengan syarat yang kau ajukan. Chu Zihua sudah termakan umpanku. Kenapa bisa begini? Dia? Ling Xuan memang sengaja mendekatimu. Dia adalah pion yang ditempatkan Chu Zihua di sisimu. Tapi Ling Xuan yang di luar sana bukanlah adikku. Lalu di mana adikku? Chu Xiang. Aku pasti akan membantumu menemukannya. Ngomong-ngomong, temani aku ke sebuah acara lelang. Aku ingin tahu, sebenarnya rencana jahat apa yang dimiliki Chu Zihua. Wah, Direktur Gu, sudah beberapa hari tidak bertemu. Anda tetap berkarisma ya? Mengapa kamu ada di sini? Dengar-dengar kamu mengincar tanah di Chengbei itu. Ini dia. Aku sengaja datang untuk bersaing denganmu. Memangnya dengan apa kamu bisa bersaing denganku? Ya, itu betul sekali. Jika hanya aku seorang, tentu saja aku tidak bisa bersaing. Lalu, bagaimana jika ditambah Direktur Rong? Direktur Gu memang suka mengambil semuanya sendiri. Aku terpaksa bekerja sama dengan orang lain. Hei, kata Direktur Chu, kamu ini putrinya. Meskipun begitu, aku tidak ingin mengakui fakta ini. Tidak semua orang pantas menjadi ayah. Cukup berani, aku suka. Bagaimana kalau kita lakukan begini saja? Bagaimana kalau kamu mencampakkan Gu Xiaoting dan jadi pacarku? Aku, kondisi dan segala yang kupunya tidak jauh berbeda dengannya. Dan perlu kamu ketahui aku menjaga diriku dengan baik. Aku tidak punya anak kecil yang bisa menjadi beban. Maaf ya, aku suka langsung jadi ibu tanpa repot. Kamu tidak punya anak, jadi aku tidak tertarik. Aku angkat tangan. Kamu benar-benar hebat. Hei, aku tidak peduli bagaimana caramu. Kamu harus mendapatkan 600 miliar rupiah lagi. Tambang emas ini sudah lama kuincar. Aku tidak akan pernah memberikannya begitu saja kepada orang lain dengan mudah. Rong Jin dan Chu Zihua bekerja sama dalam kejahatan. Mereka ingin bekerja sama merebut keuntungan besar ini dariku. Mereka hanya sedang bermimpi saja. Sudah. Gu Xiaoting justru kamu yang sedang bermimpi. Kali ini, meskipun harus mempertaruhkan semua harta bendaku, aku tetap harus merebut tambang emas di Chengbei ini darimu. Dia melihat kita berdua bekerja sama, lalu menghubungi anak buahnya dan mengatakan untuk mencari dana 300 juta lagi. Mengumpulkan lagi 300 juta, ditambah yang sebelumnya bukankah? Kau yakin dia akan menghabiskan uang sebanyak itu? Aku mendengarnya sendiri. Tidak bisa. Aku tidak bisa menemanimu sampai akhir lagi. Kau juga jangan bersaing dengannya. Bukan, Direktur Rong, ini sudah sampai langkah terakhir, kau tidak boleh mundur. Hanya dengan sedikit imbalan yang kau berikan padaku itu. Hei, aku akan menambah taruhan. Aku akan menjaminkan perusahaan dan semua propertiku. Bagaimana kalau kau bantu aku kumpulkan 100 juta lagi? Selamat siang semuanya. Selamat datang di lelang hari ini. Yang akan kita lelang hari ini adalah tanah di Chengbei dengan luas mencapai 2,30 ribu meter persegi, terletak di lokasi yang indah dan strategis. Harga awal untuk lahan ini adalah 273 juta. Setiap kali mengangkat papan, penambahan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang. 300 juta. 350 juta. 10 miliar. Meja nomor 1. Bapak ini menawar 10 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi? 11 miliar? 11 miliar 100 juta. 11 miliar 200 juta. 11 miliar 300 juta. 11 miliar 400 juta. 11 miliar 500 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 11 miliar 500 juta, tawaran yang pertama.
11 miliar 500 juta tawaran kedua. 11 miliar 500 juta tawaran yang ketiga. Terjual. Selamat kepada Bapak dari meja nomor 1. Aku mendapatkannya. Hahaha. Aku mendapatkannya. Direktur Gu, kau menang. Jalankan rencana seperti yang telah ditetapkan. Baik, Direktur Gu. Istriku, cepat minta Departemen PR sebarkan berita ini bahwa di bawah tanah di Chengbei terdapat simpanan emas yang melimpah. Suamiku, tambang emas itu sudah kau beli? Bukankah setelah ini perusahaan kita akan menjadi makmur? Tentu saja, setelah ini yang datang kemari untuk mencari kerjasama bahkan bisa membuat ambang pintu rumah kita jebol saking banyaknya. Astaga, bagus sekali. Bagus sekali. Zihua, ada laporan yang menuduhmu melakukan penggelapan pajak. Tolong ikut kami sekarang juga. Hei Pak Polisi, kalian pasti salah orang. Suamiku adalah warga negara yang patuh hukum. Kalian pasti salah orang, Pak Polisi. Anggur yang enak sekali. Setelah hari ini semua yang ada di sini akan menjadi milikku. Ini dia berita terbaru dari stasiun kami. Grup Chu melakukan penggelapan pajak. Jumlahnya besar dan sifatnya sangat buruk. Saat ini, Biro Pajak telah mengeluarkan surat perintah penagihan. Bagaimana bisa begini? Dan menangkap penanggung jawab Chu tertentu di tempat kejadian. Untungnya aku masih punya Chu Xiang, kakak tiri yang murahan ini. Halo. Direktur Gu, Chu Zihua tidak punya uang untuk membayar pajak. Setidaknya dia harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Apakah kamu puas dengan hasilnya? Sangat puas. Lain kali saya akan mentraktir Direktur Rong makan. Aku sudah banyak membantumu. Hanya mentraktirku makan sekali saja. Jangan minta lebih. Tanah proyek di Chengbei itu akan disita secara paksa. Dan properti serta perusahaan Chu Zihua, bukankah sudah masuk ke kantongmu? Kakak sepupu, kamu sungguh dingin sekali. Sangat tidak berperasaan. Sungguh tidak masuk akal. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Direktur Rong ini sepupumu. Dia. Ya, kakak ipar. Saya dan kakak sepupu memiliki kakek yang sama. Saya adalah sepupu besar kandungmu yang paling dekat. Lalu kamu masih berani menggodaku, memintaku menjadi pacarmu. Apa? Kapan itu terjadi? Kakak sepupu, saya ada urusan lain yang harus dilakukan. Kita bicara lain kali saja. Kau! Coba ceritakan, ada apa? Dia mungkin mengira saya wanita matre, jadi dia sengaja menggodaku di hari pelelangan itu, memintaku menjadi pacarnya. Anak kurang ajar ini. Apa jawabanmu? Tentu saja saya menolaknya. Saya bilang padanya bahwa saya hanya ingin menjadi ibu tanpa rasa sakit, dia tidak punya putra, saya tidak mau dengannya. Kakak, kamu menertawakan apa? Hanya bercanda. Saya pergi memasak dulu. Silakan masuk. Maaf, saya terlambat. Oh, saya mengundang seorang teman. Duduk. Ini adik Nyonya, kan? Ya. Kenapa diam saja? Guru Irui sudah kenyang. Setelah kenyang, kami akan kembali ke kamar untuk istirahat sejenak. Mami, sampai nanti. Ling Xuan, Chu Zihua sudah ditangkap. Benarkah? Ayo kita minum. Ini juga bisa dianggap membalaskan dendam kalian. Bersulang. Ling Xuan, penampilanmu saat ini membuatku merasa sangat jijik. Hentikan sandiwara ini sekarang juga. Kak, aku tidak mengerti. Kamu sudah sangat lama sekali berpura-pura bersama Chu Zihua. Pasti melelahkan, ya? Hentikan sandiwara ini. Bu Xiaoting, ternyata kamu benar-benar hebat. Aku tidak peduli apa tujuanmu, aku sangat berterima kasih atas waktu ini, semua kebahagiaan yang telah kau berikan padaku. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu, adikku Ling Xuan, sebenarnya dia ada di mana? Dia sudah meninggal di keluarga Chu 15 tahun yang lalu, kakak yang bodoh ini. Menurutmu Chu Zihua mau mengurus orang tidak berguna ini? Kau mau pergi sendiri atau aku yang membawamu pergi? Selama bertahun-tahun ini, aku menderita di keluarga Chu, hanya demi Xuaner aku bisa bertahan. Tidak kusangka, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Rui dan aku adalah keluargamu. Mami, jangan menangis. Rui, anak baik, kenapa kamu turun? Mami,
Apa Papi mencoba mengambil keuntungan darimu lagi? Makanya kamu menangis. Guru Rui, cepat kembali tidur. Papi bahkan belum pernah adakan pernikahan dengan Mami. Rui lebih pintar bicara daripada kamu. Ya, istriku, Gu Xiaoting, mana mungkin tidak punya pesta pernikahan yang megah? Mau apa? Jangan tolak aku. Tunggu sebentar. Berita terbaru ini, Grup Gu mengumumkan kabar gembira bahwa Direktur Utama Gu Xiaoting akan melangsungkan pernikahan megah di Hotel di Jue pada hari Minggu ini. Tidak kusangka aku benar-benar akan menikah dengan Tuan Gu. Papi sangat gugup ya. Kamu masih kecil. Nanti ketika kamu sudah besar, akan tiba hari itu juga. Mami datang. Meskipun saya kehilangan adik, tetapi saya berterima kasih pada takdir karena telah membawamu ke sisiku. Mulai sekarang, kamu adalah istri satu-satunya Gu Xiaoting. Tunggu, saya tidak setuju. Apakah aku menyetujui kamu menikahinya? Kakek, bukankah sudah banyak hal yang tidak kakek setujui? Bukan tidak ada yang memberitahu kakek, kakek juga sudah tahu kan? Sikap macam apa ini saat bicara dengan orang tua? Gu Xiaoting, kukira setelah bertahun-tahun kamu melatih diri di luar, pikiran dan sifatmu akan lebih matang. Sudahlah, batalkan pernikahannya, ikut aku kembali ke keluargaku. Rui, ada apa ini? Papi bilang padaku, kami berdua hanya saling mengandalkan satu sama lain dan tidak punya kerabat lain. Begitu caramu mendidik putramu. Apa kamu pikir aku sudah mati? Tidak ada yang mengajari wanita ini sopan santun. Saat aku bicara, apa dia tidak boleh menyela? Gu Xiaoting, wanita seperti ini, keluargaku tidak membutuhkannya. Kakek, sungguh sulit bagiku untuk menuruti perintah ini. Lihatlah baik-baik, dialah yang melahirkan cucu sulung untuk keluargaku. Dialah yang paling pantas menjadi istrimu. Rui, aku adalah mamimu. Rui, akulah mamimu. Oh bukan Mami, afumu tidak enak dicium. Xiaoting pernikahan ini. Lanjutkan. Xiaoting, aku tahu kau masih menyalahkanku karena pergi tanpa pamit saat itu. Tetapi saat itu, aku baru berumur 20 tahun. Sungguh sulit bagiku untuk menerima bahwa aku punya seorang anak. Apa? Pantas saja dia mengenai Ibu Rui. Tidak pernah membicarakannya. Aku tidak mengenalmu. Kau juga tidak tahu apa tujuan kedatanganmu hari ini. Tetapi istriku hanyalah Chu Xiang. Nona Chu, terima kasih atas waktumu selama ini, yang telah merawat Rui dengan penuh perhatian. Namun, ketahuilah akulah ibu kandungnya. Untuk Rui, aku ingin menebusnya dengan sisa hidupku. Kau bukan ibu, jadi kau tidak tahu, tapi kau pasti akan mengerti kan? Shouting. Pernikahan hari ini, tunda dulu. Kurasa ada beberapa hal yang harus kita bereskan dulu. Ayah bodoh, kenapa tidak mengejarnya? Manfaatkan betul identitas sebagai Ibu Rui. Identitas ini jangan buat aku kecewa. Wanita seperti Chu Xiang, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Saya mengerti, kakek. Aku mau ganti baju. Kamu sangat cantik hari ini. Hari ini adalah pertama kalinya aku memakai gaun pengantin. Tidak kusangka banyak hal tak terduga terjadi. Aku minta maaf. Apa yang dikatakan wanita itu benar. Bagaimanapun juga, Rui adalah anak kandungnya.
Gu shouting, lepaskan aku. Seseorang akan masuk sebentar lagi. Aku tidak suka kamu bicara seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Aku pikir dia tidak akan pernah muncul. Jadi aku tidak ingin membicarakannya dulu. Chu Xiang, kesabaranku terhadapmu ada batasnya. Aku tidak ingin mendengar kata Ibu Rui-Rui lagi. Aku sudah pernah bertanya padamu sebelumnya. Tapi kamu sangat marah saat itu. Jika aku mengatakan, ini juga pertama kalinya aku bertemu Ibu Rui-Rui, apa kamu percaya? Apa? Jika ku katakan, ini juga pertama kalinya aku bertemu Ibu Rui-Rui, apakah kau percaya? Apa? Sudah berusia 29 tahun, tapi tidak ada wanita di sisinya, sungguh memalukan. Cepatlah, pilih satu. Apa yang Anda lakukan? Sebagai orang yang sudah tua masih bermain-main dengan wanita. Apakah itu benar? Beraninya kamu bicara seperti itu kepada kakek. Kau ingin fondasi keluargaku yang telah dibangun puluhan tahun ini hancur di tanganmu. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Urusanku. Anda tidak perlu khawatir. Baik, tunggu saja. Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Tetapi, beginilah Rui-Rui hadir. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya bersama wanita itu selama 1 malam. Setelah itu, hanya ada kau. Beri aku sedikit waktu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Tinggal di rumah lama, tapi malah tidak mau datang dan berdesakan di rumah sekecil ini. Entah apa yang ada di pikiranmu. Memang kecil sekali, jadi kakek bisa pergi sekarang. Kurang ajar. Ya, dulu saya meninggalkan keluargaku tanpa membawa satupun harta benda. Sekecil apapun rumah ini hasil kerja keras saya sendiri. Jika kakek tidak senang, mengapa kakek harus datang untuk mencari masalah? Kau menyalahkanku, kau menyalahkan keluargaku atas batasan yang kami berikan padamu. Darah keluargaku mengalir di tubuhmu, dan anak itu adalah cicit keluargaku. Semua yang dimiliki oleh keluargaku ini adalah milik kalian berdua. Ingat itu. Saya tidak butuh. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau tidak butuh. Sudahkah engkau bertanya pada anak itu? Aku tahu engkau membenciku, tetapi aku bisa lihat kau sangat menyayangi anak ini. Dulu kau mencari ibu anak itu kemana-mana. Sekarang Suero kembali. Kita berempat bisa berkumpul sebagai keluarga. Keluarga saya hanya Rui-Rui dan Chu Xiang. Latar belakang wanita ini tidak pantas masuk ke keluarga Gu kita. Kakek, disinilah rumah saya. Shouting, kakek melakukan ini juga demi kebaikanmu. Nona Shi, ini bukan urusanmu. Kau. Kakek, cepat panggil ambulans. Kakek. Ada apa dengannya? Tuan Gu, kakek Gu tidak mengizinkan saya memberitahu Anda. Sebenarnya dia sudah menderita gagal jantung. Maksud Anda? Dia mungkin tidak akan bertahan 6 bulan. Rui-Rui kemari, biarkan Mami memelukmu. Kau bukan mamiku tidak akan menyemprotkan wangi sekuat ini. Rui-Rui punya alergi hidung, tidak tahan mencium parfum, jadi saya tidak pernah memakainya. Saya tidak tahu. Rui-Rui, maafkan saya. Mami seharusnya tidak meninggalkanmu setelah melahirkan. Malam itu, apakah kamu masih ingat parfum apa yang kamu semprotkan? Saya lupa. Kakek tidak memberitahumu. Alergi hidung ini turunan dariku. Malam itu, kamu sama sekali tidak menyemprotkan parfum. Katakan, kemana saja kamu 4 tahun ini? Saya menderita depresi pasca melahirkan dan pergi ke luar negeri untuk menjalani perawatan medis. Kakek. Semuanya keluar. Saya perlu bicara dengan Xiaoting.
tentang penyakit saya. Kau sudah tahu. Tubuh sudah seperti ini, masih ingin mengendalikan hidupku. Kalau kau punya pikiran seperti itu, tenangkanlah dirimu. Kau masih bisa panjang umur. Tentang kondisi tubuhku, saya tahu betul. Bagaimanapun, Suero adalah ibu kandung Rui Rui. Wanita lain tidak bisa menggantikannya. Chu Xiang sangat baik pada Rui Rui. Sebaik apapun, apakah dia bisa benar-benar sepenuh hati? Bisakah dia menjamin tidak akan punya anak sendiri kelak? Itu sepenuhnya urusan kami. Saya akan menghargai itu. Bisakah dia menganggap Rui Rui seperti anak kandungnya sendiri? Tahu? Tahu. Tunggu. Kursi ini sudah diduduki banyak orang, penuh dengan kuman. Duduk langsung itu tidak baik untuk Rui Rui. Nih, kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Oh, Nona Shi. Kakek mencarimu. Kami sekeluarga, tidak akan mengganggu. Mangsa yang kuincar, cepat atau lambat akan kudapatkan. Gu Xiaoting, kita lihat saja nanti. Wanita bernama Chu Xiang itu tidak biasa. Dulu aku mengatur banyak wanita untuknya. Hanya Xiaoting yang bereaksi terhadap Chu Xiang, dan sekarang dia bersikeras ingin menikahinya. Sepertinya kakek sangat tidak menyukai Chu Xiang. Keluarga penjual putri demi kemuliaan. Wanita baik apa yang bisa mereka didik. Sekarang keluarga Chu mengalami masalah sebesar ini. Si Suero, cucu menantu yang kakek restui. Hanya kamu. Aku mengerti kakek. Selagi Xiaoting belum tahu, cepat sekarang buat Rui Rui menyukaimu. Grup Chu dipastikan bangkrut. Direktur utamanya, Chu Zihua, karena kasus penggelapan dan penghindaran pajak, dihukum pidana 7 tahun penjara. Dia yang selama ini bijaksana, akhirnya gagal juga. Chu Xiang, ayahmu ingin bertemu denganmu. Cepat datang. Memangnya dia mau bilang apa? Dengarkan saja. Jika ada masalah, hadapi saja. Gu Xiaoting, kalian berdua pasangan bejat. 2464, saya peringatkan kamu, duduk. Tuhan itu adil. Balasanmu akhirnya datang. Anak durhaka, seharusnya sejak kamu lahir aku mencekikmu. Gu Xiaoting, kamu dan Rongjin merancang untuk menjebakku. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Dunia bisnis itu memang seperti medan perang. Kau harus menerima kekalahanmu. Gu Xiaoting, aku beritahu kamu. Kamu kalah sangat telak. Chu Xiang yang kamu nikahi ini, dia sudah bekas pakai. Pergi. Kita sama-sama pria. Kenapa berpura-pura? Aku beritahu kamu, Chu Xiang itu sudah tidak perawan sebelum menikah denganmu. Keperawanannya sudah lama. Aku jual. Chu Xiang sudah tidur dengan pria tua bangka sejak usia 18 tahun. Kau pikir kau menemukan harta karun, padahal kau menemukan mahkota yang ternoda besar. Coba ulangi sekali lagi. Dasar jalang. Kau tidak tahu ya, pria tua bangka itu memberiku 20 juta yuan untuk membeli keperawananmu. Lalu dia menambah 30 juta yuan agar kau mengandung anak untuknya. Kau bohong, aku tidak. Kau iya. Bekas luka di perutmu itu adalah bekas operasi caesar. Pria tua itu, setelah mengambil anak itu, dia membuangmu. Setelah itu kau depresi, ingin bunuh diri tapi tidak berhasil. Malah mengalami amnesia akibat benturan keras itu. Chu Xiang, jangan dengarkan dia, Chu Xiang. Dia mengancammu, Chu Xiang. Gu Xiaoting, apakah aku berbohong? Kau paling tahu di dalam hatimu. Kalian berdua sudah lama bersama. Apakah kalian belum pernah tidur bersama? Bekas luka sebesar itu di perutnya. Apa kau tidak melihatnya? Jangan. Benar-benar tidak terduga, Tuan Mudaku. Direktur Gu justru memungut barang sisa yang ditinggalkan oleh pria tua bangka. Mami, bangunlah. Mami, bangunlah. Mami, bangunlah. Gu Rui Rui, keluarlah dan bermain sebentar dengan Paman Zhangda.
Papi ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Mami. Kalian akan berbisik-bisik lagi tanpa memberitahuku. Jadilah anak baik. Chu Xiang. Aku selalu berpikir aku hanya kehilangan ingatanku karena kecelakaan mobil. Aku tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Shouting. Aku tidak pantas untukmu. Chu Xiang. Jika kamu berpikir begitu, kamu menuruti keinginan Chu Zihua. Jangan sentuh aku. Sekarang aku jijik pada diriku sendiri. Chu Xiang. Aku sama sekali tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya berharap kita akan selalu menjadi keluarga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Masa lalumu tidak bisa. Kakekku juga tidak bisa. Tapi bagaimana dengan anak itu? Dan di mana dia sekarang? Ini rumahku. Kenapa kalian datang lagi? Memangnya saya tidak boleh masuk ke rumah ini? Anda cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Hanya untuk datang ke sini dan marah-marah? Kau tidak tahu apa-apa. Kau boleh tidak menyambutku, tapi Suero harus tetap tinggal di sini. Karena dia adalah ibu Rui Rui. Kau tidak punya hak mengusirnya? Aku sama sekali tidak mau bibi itu. Rui Rui, saya adalah kakek buyutmu. Kakek tua yang jahat ini sangat menyebalkan. Shaoting, beginikah caramu mendidik putramu? Apa yang dikatakan putraku tidak salah. Itu juga yang ingin kukatakan. Kakek, dokter sudah berpesan agar kakek tidak boleh marah. Shaoting, kesehatan kakek sedang tidak baik. Nona Shi, di sini, kaulah yang paling tidak punya hak untuk bicara. Jika kau mengharapkan saya mati, kau bisa terus membuat saya marah. Selama saya masih kakekmu, Suero harus tetap tinggal. Dia tidak diterima di sini. Aku tidak mau bibi ini tinggal di rumahku. Itu bukan terserah padamu. Rui Rui, anak baik, aku bisa membacakanmu cerita. Apa yang ingin kamu dengar? Jika kau tak segera pergi, aku akan lapor polisi. Kau ingin orang luar mentertawakan keluargaku? Yang menjadi bahan tertawaan tidak pernah aku. Nona Shi, untuk sementara aku anggap kau memang memiliki hubungan darah dengan Rui Rui. Tetapi kau tidak pantas menyandang gelar ibu. Saat kau berada di rumah sakit, kau sudah tahu bahwa Rui Rui menderita rinitis parah. Tapi kau masih menyemprotkan parfum yang begitu menyengat. Apakah kau benar-benar peduli padanya? Atau hanya berpura-pura? Aku. Suero, rumah ini. Aku khawatir malam ini kau tidak akan bisa tinggal di sini. Kau merebut tempat orang lain, merebut suami dan anak orang. Apa kau bisa tinggal di rumah ini dengan tenang? Tidak perlu repot-repot memikirkannya. Silakan. Shouting. Ada satu hal yang kakek katakan. Itu benar. Shi Suero adalah ibunya. Tidak benar. Mami tidak boleh meninggalkan Rui Rui. Chu Xiang. Sebenarnya aku selalu meragukan identitas Shisuero. Kau ingat tidak waktu di rumah sakit dia terus menghindari pertanyaanku? Malam itu, apakah kau masih mengingatnya? Parfum apa yang kau semprotkan? Aku lupa. Jadi, aku curiga. Kemungkinan dia bukan ibu kandung dari Rui Rui. Namun, aromamu lebih mirip dengannya. Aku sangat berharap kaulah dia. Bagaimana bisa detail sekecil ini tidak kau urus dengan baik? Awalnya aku berpikir, dengan begitu Shouting dapat memperhatikanku. Kau masih belum mengenalnya dengan cukup baik. Jika dia tertarik pada kecantikan wanita, tidak akan ada urusan denganmu juga. Lalu, apa yang benar-benar harus kulakukan? Karena kita tidak boleh masuk secara terhormat, maka kita dekati Rui Rui. Anak kecil kan, sangat mudah untuk dibujuk. Kakek, aku akan berusaha keras. Waktumu tidak banyak lagi. Kamu takut? Aku tidak tahan lagi. Setiap kali aku memikirkan Chu Zihua menjualku pada pria tua, aku tidak bisa menahannya. Meskipun aku tidak ingat detailnya, tetapi jejak-jejak itu ada di hatiku dan aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Di hatimu, hanya boleh ada aku. Shouting. Sebenarnya, amnesia adalah pilihan yang bagus. Lupakan semua asosiasi sialan itu. Suamiku. Percayalah padaku. Aku akan selalu menemanimu.
Rui, di sini tunggulah Mami menjemputmu dengan manis. Mau pergi main bersama Mami. Di taman kanak-kanak ada banyak anak perempuan kecil yang lucu. Tidak mau. Aku hanya mau Mami. Sudahlah, sayang. Tunggu di sini, Mami datang menjemput. Nurutlah. Saya adalah Mami dari Gu Rui. Papinya ingin saya mengajak Gu Rui bermain di taman hiburan. Saya ingin meminta izin cuti. Mami Gu Rui, tapi saya konfirmasi dulu. Urusan keluarga Gu sangat rumit. Atau saya minta Shouting menelepon kepala sekolah. Gu Shouting, maksudnya Direktur Gu orang terkaya itu. Oh, kalau begitu tidak perlu. Direktur Gu begitu sibuk. Hal sekecil ini, mengapa harus merepotkan beliau? Ayo, saya antar Anda bertemu Gu Rui. Entah kapan Mami akan datang. Gu Rui, apakah ini Mami kamu? Dia wanita jahat yang menculik anak-anak. Gu Rui, ini Mami. Kita sudah sering bertemu dengan kakek buyut. Wanita jahat. Kamu yang membuat Papi dan Mami tidak bahagia. Anak kecil tidak boleh berbohong, kalau tidak hidungnya akan memanjang. Nona Shi, saya tidak mungkin mengizinkan Anda membawa Gu Rui pergi. Bagaimana kalau hari ini saya bersikeras membawanya pergi? Kalau begitu, saya akan lapor polisi. Keluarga Gu bukanlah sesuatu yang seorang guru seperti Anda bisa hadapi. Taman kanak-kanak kami adalah properti grup Gu. Masih mau menipuku? Memangnya saya belum pernah menonton Putri Salju dan Ratu Jahat? Sudah menjemput Rui. Rui tidak mengizinkanku menyentuhnya. Apakah hubungan darah begitu kuat? Pertama kali ia bertemu Chu Xiang, ia sudah sangat lengket. Kalau tak berhasil, jalankan rencana licik. Oh iya, hari ini ingatlah untuk pergi ke grup Gu. Baik. Jangan paksa aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku tidak ingin di sini. Terjadi sesuatu. Direktur Gu, Nona Shi mencari Anda. Masuk. Direktur Gu, Nona Shi mengaku sebagai sekretaris Anda dan ingin mulai bekerja. Ada apa ini? Kakek menukarkan sebidang tanah di Linceng agar Shiswero menjadi sekretarisku. Mengambil risiko besar. Shouting, aku datang untuk menemanimu bekerja. Mulai sekarang, pekerjaannya kau yang atur. Shouting, apa maksudmu? Aku setuju dia mengizinkanmu datang ke perusahaan. Tapi aku tidak mengatakan kau satu-satunya sekretarisku. Semua urusan selanjutnya akan diurus oleh Chu Xiang. Dan kau, laporkan semuanya padanya. Sudahlah, kalau tidak ada apa-apa, pergilah. Dia ternyata bukan Mami Rui. DNA tidak mungkin bohong. Aku curiga, dia membuat semacam kesepakatan dengan kakek. Keluarga Shi sedang alami konflik internal yang sangat parah. Semua yang berhak mewarisi telah dia singkirkan. Dia tidak selemah yang terlihat. Lalu apa yang akan dia lakukan? Lihat saja, dia pasti sudah hampir tidak bisa menahan diri lagi. Sesuai rencana, laksanakan sekarang. Rui. Dasar anak nakal, kau menggigitku. Apa yang kalian lakukan? Cepat bawa wanita itu juga. Apa? Chu Xiang dan Rui diculik? Pengawasan di pintu masuk merekam mereka, dibawa ke dalam sebuah mobil van. Kau. Pergi selidiki. Baik. Jika ada satupun luka kecil pada mereka, aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Lepaskan aku, Papi tidak akan melepaskan kalian. Diam di sana, atau aku akan menyumpal mulutmu. Lepaskan aku mau buang air kecil. Dasar anak nakal. Hati-hati ya, jangan macam-macam denganku. Percuma saja membuang jam tanganku, dasi kupu-kupuku juga bisa mengirimkan lokasi. Nona Shi, jangan khawatir soal pekerjaan kami. Anak yang anda inginkan ada di dalam Nona Shi. Anak yang anda inginkan ada di sana. Chu Xiang, kenapa kalian menculiknya juga? Ketika kami menculik anak itu, kami ketahuan oleh wanita ini, jadi kami memukulnya pingsan dan membawanya kemari. Bagus sekali, aku tambahkan 6 miliar rupiah untuk kalian.
Anak itu akan kubawa, wanita ini kuberikan saja padamu. Mami. Kau sebaiknya menurut dan melahirkan seorang anak untuk keluargaku. Jika kau berani macam-macam, aku akan membunuh adikmu yang buta itu. Begitu kecil sudah dibawa untuk dijual. Chu Zihua sungguh tega juga. Kakek, kumohon lepaskan aku tidak mau. Berisik sekali. Ayahmu sudah mengambil 50 juta dariku, mau tidak mau, itu bukan keputusanmu. Kau siapa? Aku dibius. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Lihatlah betapa lucunya bayi ini. Mulai sekarang kau adalah tuan muda kecil keluargaku. Dan tidak ada hubungannya lagi denganmu. Jangan kembalikan anakku padaku. Mami, apakah itu Mami? Rui. Ternyata orang yang membeliku 5 tahun lalu adalah kakek Gu Xiaoting. Ternyata Rui adalah anakku dan Gu Xiaoting. Mami, apa itu kamu? Mami, tante jahat itu yang menculik kami kemari. Rui, aku ini Mami, mana mungkin aku menculikmu. Aku datang untuk menebusmu dan membawamu pulang ke rumah sayang. Kamu bohong, aku sudah dengar semuanya. Dasar anak kecil kurang ajar yang tidak punya ibu. Pelacur, kau berani menabrakku. Orang jahat tidak boleh mengganggu mamiku. Bagus. Karena kau bajingan kecil tidak mau mengakuiku, maka kau mati saja bersamanya. Ini ada 10 miliar rupiah. Cincang kedua orang ini sampai lumat dan berikan ke anjing. Setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Jangan hubungi aku lagi. Nona, tenang saja. Oh ya. Nanti saat kalian bersenang-senang, jangan lupa ambil banyak foto dan video, lalu unggah ke internet. Aku akan membuat wanita ini hancur dan tercemar namanya. Posisi tuan muda ada di sini. Aku akan segera datang menyelamatkan kalian. Kakak tertua, gadis itu cantik sekali, ya. Sayang sekali kalau dibunuh kan? Dibunuh apanya dibunuh? Barang sekelas ini tentu saja harus dimainkan sampai bosan baru dibunuh. Nona Shi bilang hadiah untuk kita mainkan sepuasnya. Jangan mendekat, jangan. Lepaskan dia. Selamatkan mereka dulu. Xiaoting, hati-hati. Xiaoting. Papi. Gu Xiaoting. Gu Xiaoting, saya mohon padamu, mohon bangunlah, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Xiaoting. Dasar pembawa sial. Xiaoting terluka parah dengan keadaan seperti ini. Semua ini karena ulahmu. Kakek salah. Xiaoting jadi seperti ini semua berkat kakek. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Karena saya adalah ibu kandung Rui. Berkat penculikan kali ini, saya kembali mengingat semuanya. 5 tahun yang lalu, Anda membeli saya dari tangan Chu Zihua agar saya melahirkan anak untuk Xiaoting, bukan? Saya rasa Anda pasti ingat saya. Kalau tidak mungkin Anda begitu membenci saya. Apapun yang saya lakukan, Anda selalu tidak menyukai saya. Lalu kenapa? Kau dari dulu memang wanita rendahan, kau sungguh tidak pantas masuk keluargaku. Seberapa mulia Anda sendiri?
Memaksa cucu Anda sendiri untuk berpisah dengan istri dan anaknya, apakah ini semua aturan di keluarga Gu? Saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua dan Anda tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tapi itu bukan alasan bagi saya untuk terus merasa tertekan. Xiaoting sekarang sedang di dalam dan nasibnya belum pasti. Namun, saya tidak akan pernah meninggalkannya dan Gu Ruirui lagi. Mami? Apa Mami benar-benar Mami? Mami jangan tinggalkan aku lagi ya. Baiklah, Mami tidak akan pernah meninggalkan Gu Ruirui lagi. Bagaimana keadaannya sekarang? Operasinya berjalan sangat lancar, korban sudah melewati masa kritis. Tapi dia belum sadar. Apa kalian mau masuk sebentar untuk melihatnya? Xiaoting, aku ada kabar baik untukmu. Sebenarnya, Ruirui adalah anakku dan anakmu. Benar. Malam itu 5 tahun yang lalu, orang yang ada di ranjang itu adalah aku. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dulu, Chu Zihua demi 50 juta rupiah mengirimku ke keluarga Gu. Setelah itu, aku melahirkan Ruirui. Hanya saja saat di rumah sakit, kakek membawanya pergi. Waktu itu, aku mengejarnya sangat lama. Sampai aku mencapai jalan raya, aku tertabrak mobil. Ketika aku bangun, aku kehilangan ingatanku. Xiaoting. Tapi aku tetap berterima kasih pada takdir. Karena takdir mempertemukan aku kembali denganmu dan Ruirui. Xiaoting, setelah kamu bangun, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Xiaoting, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kamu sudah berjanji akan memberiku sebuah pernikahan. Kamu juga berjanji akan membangunkan Ruirui sebuah taman bermain. Semua itu belum kamu wujudkan. Bangunlah. Bangun. Kamu juga berjanji akan membangun taman bermain untuk Gu Ruirui, tapi kamu belum mewujudkannya. Bangunlah. Kamu bangun. Papi, akhirnya kamu sadar. Janji yang kubuat pada kalian belum kutepati. Taman bermain yang akan kubangunkan untukmu belum selesai. Dan janji pernikahan untuk mamimu, aku bahkan belum melamar. Haha, dasar bocah nakal. Setelah kamu sembuh, bawa Gu Ruirui dan dia. Kembali ke keluarga Gu. Hari ini kamu sangat cantik. Ini kedua kalinya aku mengenakan gaun pengantin. Hari ini tidak akan ada kejutan lagi kan?